Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu dengan pelajaran biologi. Baiklah Nanda, hari ini kita akan membahas materi protista. Protista. Nah, apa itu protista? Protista adalah mikroorganisme eukariota yang berbeda dengan jamur, tumbuhan, ataupun hewan. Dibandingkan dengan monera, struktur tubuh protista sudah jauh lebih kompleks. Tubuhnya tersusun dari satu sel atau uniseluler, namun ada beberapa yang multiseluler atau tersusun dari banyak sel. Habitatnya kebanyakan di perairan, baik di air laut ataupun air tawar. Namun ada beberapa yang hidup di organisme lain atau yang bersifat parasit. Dan beberapa ada yang hidup di tanah lembab. Protista dibedakan menjadi tiga, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Berdasarkan alat geraknya, protista mirip hewan kita kelompokkan atas flagellata, bergerak dengan bulu cambuk, ciliata dengan rambut getar, rhizopoda dengan kaki semu, dan sporozoa tanpa alat gerak. Sedangkan protista mirip tumbuhan dikelompokkan berdasarkan pigmen yang dikandungnya, seperti Euglenophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Paephyta, dan Rhodophyta. Protista mirip jamur dibedakan atas dua kelompok, yaitu Myxomycota atau jamur lendir dan Oomycota jamur air. Di video ini kita akan membahas tentang protista mirip hewan. Protista mirip hewan dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama adalah rhizopoda. Ciri-cirinya mempunyai alat gerak berupa kaki semu, ada yang bercangkang dan ada yang tidak, memiliki vakuola makanan dan vakuola kontraktil, memiliki ektoplasma dan endoplasma. Habitat di perairan dan di tanah lembab, dan ada juga hidup parasit pada tubuh manusia. Contoh kelas ini adalah Amoeba proteus. Amoeba proteus memiliki cairan yang lebih pekat dari lingkungannya dan bergerak dengan menggunakan pesopodia atau kaki semu. Yang kedua kelas ciliata, bergerak dengan rambut getar. Di sini kita contohkan adalah Paramecium caudatum. Ciri-ciri umum kelas ciliata: bergerak dengan silia atau rambut getar, merupakan organisme uniseluler atau satu sel, memiliki bentuk tubuh tetap atau tidak berubah karena memiliki pelikel, bersifat heterotrof, umumnya berukuran mikroskopis. Ada yang hidup di rawa, sawah, tempat-tempat berair, dan yang kaya akan zat organik. Ciliata ini ada yang hidup secara bebas atau soliter, parasit ataupun bersimbiosis di dalam usus vertebrata. Struktur tubuhnya: ciliata memiliki vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis sel. Kemudian dia memiliki dua macam nukleus atau inti sel, yaitu makronukleus yang berukuran besar dan mikronukleus yang berukuran kecil. Makronukleus berfungsi untuk mensintesis RNA, mengatur aktivitas dan pertumbuhan sel, serta sebagai alat reproduksi aseksual. Sementara itu, mikronukleus berfungsi sebagai alat reproduksi seksual atau konjugasi. Contoh yang lainnya dapat Ananda lihat pada gambar berikut, misalnya Acineto, Coleps, Didinium, Bursaria, Paramecium, Stylonychia, Stentor, Vorticella, Calpoda, dan Pororodon. Kelas yang ketiga adalah flagellata. Ciri-cirinya: ada yang hidup soliter, ada yang berkoloni, bersifat uniseluler atau terdiri dari satu sel, sehingganya kita harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Secara seksual dilakukan dengan cara konjugasi, sedangkan dengan cara aseksual dilakukan dengan pembelahan diri. Bentuk tubuh flagellata sangat beragam, ada yang berbentuk lonjong, bola, memanjang, polimorfik, dan lain sebagainya. Struktur tubuhnya mempunyai alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Permukaan tubuh dilapisi oleh kutikula sehingga tubuhnya tetap. Tubuh dilindungi oleh suatu selaput disebut dengan pelikel. Memiliki dua macam protoplasma, yaitu ektoplasma di sebelah luar dan endoplasma yang berada di sebelah dalam.
Memiliki dua vakuola, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Kemudian ada nukleus yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Ada kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian ada bintik mata yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya. Kalau intensitas cahaya rendah, maka dia akan naik ke permukaan. Tapi kalau intensitas cahaya tinggi, maka dia akan turun ke bawah, ke perairan. Contoh lain kelas flagellata adalah trypanosoma. Pada inang vertebrata biasanya dia menempati aliran darah dan menyebabkan penyakit tidur. Yang keempat, sporozoa. Ciri-ciri umum sporozoa. Yang pertama, mempunyai satu sel atau uniseluler. Yang kedua, tidak mempunyai alat gerak. Yang ketiga, reproduksi bisa secara seksual pada tubuh nyamuk melalui proses peleburan dua gamet. Kemudian secara aseksual ditemukan pada tubuh inangnya dengan membentuk sporozoa yang disebut dengan sporogoni, atau melalui proses pembelahan diri pada tubuh inangnya yang disebut dengan skizogoni. Contoh dari sporozoa adalah Plasmodium vivax, yaitu penyebab penyakit malaria tertiana, Plasmodium falciparum penyebab malaria tropika, Plasmodium malariae penyebab malaria coartana, dan Plasmodium ovale penyebab penyakit malaria ovala. Nah, demikianlah materi protista untuk bagian pertama, yaitu protista mirip hewan. Saksikan video selanjutnya tentang protista mirip jamur dan protista mirip tumbuhan. Sampai jumpa lagi Ananda semua.